Halo Cendekiadi, kembali lagi bersama saya Silvi di segmen Dipedia. Nah, pada episode kali ini saya akan membagikan informasi penting khususnya buat Anda yang berprofesi sebagai dosen. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, yuk jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe ya Cendekiadi, supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari kami. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya bagi dosen untuk menulis buku. Dosen sendiri adalah profesi yang tidak mudah ya, Cendekiadi. Selain bertugas sebagai seorang pendidik, dosen juga memiliki tugas-tugas profesi lainnya. Belum lagi waktu pendidikan yang tidak sebentar untuk meraih gelar minimal S2. Benar, menjadi dosen setidaknya mempunyai gelar pendidikan minimal S2 atau setingkat magister. Bahkan beberapa universitas negeri sudah menganjurkan gelar S3 atau setara doktor untuk menjadi seorang dosen di perguruan tinggi mereka. Selain itu, dosen juga harus memiliki jenjang kepangkatan akademik serta memiliki NIDN atau nomor induk dosen nasional Cendekiadi. Selain syarat administratif yang harus dipenuhi, seorang dosen juga dituntut bisa menulis artikel pada jurnal-jurnal yang memiliki reputasi internasional dan telah terakreditasi dengan baik dan benar. Tidak heran jika ada peraturan tidak tertulis jika dosen harus bisa menerbitkan buku dalam bentuk jurnal ataupun buku sesuai bidang yang dikuasai. Lalu, seberapa penting sih manfaat dosen untuk menulis sebuah buku? Nah, di sini kita akan mengulas bersama pentingnya bagi dosen untuk menulis buku. Yang pertama adalah untuk kebutuhan sertifikasi dosen. Dalam perkembangannya, setiap dosen di Indonesia kini mendapatkan kesempatan sertifikasi dosen yang dibiayai oleh negara melalui Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Sertifikat dosen berfungsi sebagai alat bukti formal yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional dengan memenuhi persyaratan yang diminta, seperti harus mempunyai jenjang akademik minimal asisten ahli, pengalaman mengajar minimal 2 tahun, dan pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, sertifikasi dosen mewajibkan setiap dosen untuk melaporkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi setiap semester dalam 1 tahun pengajaran. Kewajiban ini termasuk juga dalam menulis artikel atau buku. Maka sangat dihimbau supaya dosen mampu untuk menulis sebuah buku. Selain itu, untuk kebutuhan sertifikasi dosen, kewajiban dosen sebagai agen intelektual membuat mereka tidak bisa lepas dari aktivitas menulis buku. Yang kedua adalah sebagai kebutuhan akademisi. Lalu, kenapa dosen harus menulis buku seperti jurnal internasional? Nah, dilansir dari laman Okezone Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti SDID, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti, Ali Gufron Mukti mengatakan, dosen harus mau meneliti dan menulis jurnal internasional dan jangan hanya memikirkan jumlah pembacanya. Dengan menerbitkan buku jurnal, Kemenristek Dikti dapat mengakui buku jurnal Anda. Jadi, sudah menjadi tugas dosen untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, melatih kreativitas dosen. Tidak melulu soal syarat administrasi dosen yang mengharuskan membuat buku dan jurnal. Ketika dosen memutuskan untuk menulis buku, ia akan mendapatkan beberapa manfaat yang baik bagi dirinya sendiri. Buku yang ia tulis akan melatih kreativitas dosen itu sendiri loh, Cendekiadi. Menulis buku tentu membutuhkan konsep dan visual yang jelas, karena akan disebarluaskan kepada mahasiswa. Tentunya tuntutan itu akan meningkatkan kreativitas dosen untuk menyusun buku pada setiap materi yang dipilih. Selain itu, menulis buku bagi seorang dosen bisa melatih dirinya supaya lebih fasih dalam menulis karya sendiri dan mencegah tindakan plagiarisme. Yang keempat, publikasi buku, jurnal, artikel dari dosen Indonesia masih kurang. Menulis buku juga menjadi langkah lanjutan dari proses menulis buku ajar, jurnal, dan artikel publikasi dosen. Semakin banyak publikasi buku, jurnal maupun artikel akan menjadi tolak ukur seberapa jauh sistem pendidikan di Indonesia. Dari 45 perguruan tinggi negeri dan 1.400 perguruan tinggi swasta di Indonesia, nyatanya baru 1/8 atau sekitar 0,125% dosen yang menuliskan publikasi baik dalam bentuk jurnal, artikel, maupun buku. Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya minat baca yang masih rendah. Minat baca tentunya juga akan berpengaruh
berpengaruh pada minat untuk menulis juga. Jadi tidak heran jika masih banyak dosen yang kurang dalam hal menerbitkan tulisannya sendiri. Yang kelima adalah sebagai alat komunikasi bagi mahasiswa. Kewajiban dosen menulis dan memproduksi buku, baik itu buku ajar maupun buku teks, sudah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta sejumlah regulasi yang dikeluarkan Kemristek-Dikti. Dengan adanya aturan tersebut, berarti memang dosen diwajibkan untuk menulis buku. Berbagai penelitian yang dilakukan dosen, baik berasal dari proyek ataupun individu, akan lebih mudah dipahami jika disatukan dalam bentuk buku. Penelitian bisa dijadikan sumber referensi dan inspirasi untuk menulis buku. Selain itu, buku yang diterbitkan bisa menjadi tambahan sumber ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari oleh mahasiswa di kelas. Dengan begitu, mahasiswa tidak perlu bingung mencari buku yang sesuai dengan topik karena dosennya sendiri yang menulis buku, dan tentu saja dosen pun akan lebih mudah dalam promosi buku sebab buku yang ditulis jelas dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, cendekiadi, itu tadi adalah beberapa alasan pentingnya bagi seorang dosen untuk menulis buku. Bukan hanya karena peraturan pemerintah yang mengharuskan seorang dosen untuk menerbitkan buku, tetapi juga dosen sendiri akan mendapatkan manfaat yang banyak ketika mempublikasikan tulisannya. Untuk itu, penerbit The Publish hadir bagi Anda dosen dan para akademisi untuk membantu menerbitkan buku Anda. Jadi, jangan ragu lagi untuk memasukkan naskah Anda ke penerbit The Publish. Untuk info lebih lengkapnya, Anda bisa cek link di deskripsi di bawah ya. Saya Silvi, terima kasih.